Nah, sebagai pengingat mungkin sebagai reminder sama-sama bahwa konsep imunologi itu muncul dari kata imunitas, ya, yang berarti adalah kalau kita terjemahkan menurut ilmu kedokteran adalah sekumpulan mekanisme, ya, kolektif yang tujuan akhirnya adalah mencegah timbulnya penyakit. Ya, jadi mencegah timbulnya penyakit baik dalam konteks itu infeksi oleh patogen, oleh mikroba, oleh amuba, oleh parasit, juga oleh keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan seperti suhu ekstrim, kemudian ada jejak fisika kimia dan lain-lain, itu juga bisa direspon oleh sistem imun tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita untuk mencegah terjadinya masalah. Ya, jadi kalau kita pelajari lagi nanti bagaimana tubuh itu berusaha mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan, damage gitu kan, akibat proses misalnya katakanlah penuaan. Nanti kalau ada di dalam ilmu tentang imunologi, nanti imunologi sangat besar perannya dalam penuaan, ya, aging, kemudian pencegahan katakanlah hal-hal yang mempengaruhi dari misalnya kayak tumor, kemudian keganasan, cancer dan lain-lain. Itu sangat banyak peran dari sel-sel imunologi. Sel-selnya itu aja, kalau kita lihat nanti sel-selnya ini saja, ya, yang bermain itu, yang berperan ini saja, nggak ada sel-sel baru, nggak ada, ya. Tetapi perilakunya ini yang kemudian mempengaruhi apakah tubuh kita itu mampu atau tidak mampu bertahan terhadap gangguan baik dari faktor patogen tadi maupun dari faktor internal kita. Ya, jadi kalau kita ingat-ingat kembali, ya, bahwa komponen dari imunitas tubuh itu ada imunitas innate, ada imunitas adaptif, yang dibedakan berdasarkan dari, ya, waktu dia terhadap paparan agen infeksi atau paparan masalah tadi, ya. Jadi kalau parasitnya masuk ke tubuh, ya, menginfeksi tubuh, maka 0 sampai 12 jam itu langsung bekerja yang innate immunity. Nah, sedangkan yang adaptive immunity itu butuh waktu bekerja yang lebih lama. Jadi dia lebih belakangan ya muncul. Nah, konsep ini harus dipahami betul karena kadang-kadang nanti sel yang terlibat itu saling silang, ya. Misalkan katakanlah di sini ada makrofag atau katakanlah ini ada dendritik gitu. Kenapa dendritik punya ada di innate, ada di adaptif. Nah, kemudian nanti di sini ada fagosit. Nah, ini ada yang hijau nih fagosit misalnya. Kenapa fagosit ada di innate, ada di adaptif? Nah, karena pengelompokan innate immunity bersama adaptive immunity itu hanya berdasarkan sifat responnya. Jadi bukan semerta-merta, oh ini sel innate, oh ini sel adaptif. Meskipun demikian, nanti dalam pemunculan respon, itu dia bisa saling bekerja sama, yang kita sebut dengan jaring atau jejaring respon imun. Ya, jejaring respon imun itu sangat kolaboratif antara sel-sel yang berada di dalam innate immunity sama adaptive immunity. Nah, innate immunity ini juga didefinisikan sebagai kekebalan yang kita bawa. Jadi secara tidak spesifik dia kita bawa, kita dapat dari orang tua kita atau katakanlah kita dapat dari spesies kita. Misal kayak kulit, ya, atau epithelial barriers. Nah, kulit itu kalau dia intact, kalau dia utuh, nah itu tidak bisa ditembus oleh bakteri atau oleh mikroba, tidak bisa dia, ya. Jadi begitu ada luka, ada diskontinuitas jaringan, ada di diskontinuitas dari epitel, baru dia bisa masuk si mikroba, ya, si parasit, ya. Makanya kalau kita baca daur hidup si parasit itu tentu dia melibatkan ada beberapa parasit yang sangat khas itu melibatkan perantara atau vektor, ya. Misalnya kayak filaria, dia nggak bisa masuk dalam tubuh kita kalau tidak ada nyamuk. Ya, tidak ada nyamuk yang membawa si mikrofilaria atau larva L4 itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, harus gara-gara dia menghisap darah, dia merusak
atau mendiskontinue kulit dan menembus kapiler, baru dia ikut bisa masuk. Nah, kalau vektornya punah, nggak bisa lagi dia menginfeksi manusia, ya. Di konsepnya harus dipikir seperti itu. Nah, pada parasit-parasit yang masuk lewat saluran cerna, yang misalnya tertelan, kayak kemarin kita udah belajar amuba, terutama amuba saluran cerna, ya, entah amuba histolytica, entah amuba coli, dia masuk lewat jalur perut. Nah, yang berperan nanti sebagai init imunitas tentu kekebalan init yang ada di saluran cerna. Nanti kita akan lihat nanti mucosal immunity dan lumen immunity. Nanti kita akan lihat peran dari imunoglobulin A, kita akan lihat dari sekretori-sekretori yang dihasilkan oleh komponen init yang ada di saluran cerna. Nah, kalau kita ambil sudut pandang dari infeksi malaria, contohnya, di mana si parasit itu ada di dalam darah, maka nanti kita akan lebih dominan imunitas itu diperankan oleh sel B nanti. Ya, fokusnya akan ke antibodi, akan limfosit T. Kenapa? Karena penetrasi dari sistem imun itu berbatas sama lokalisasi. Ya, lokalisasi itu di mana proses infeksi itu terjadi. Kalau proses terjadinya di darah, nah, nanti ada bagian imunitas yang lebih adekuat kerjanya. Oh, kalau dia di jaringan, nanti ada juga komponen imunitas yang lebih berperan lebih besar dibandingkan dengan sel yang lain. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini selain menjelaskan tadi ada kompleks innate immunity yang bekerja pada awal infeksi, dan ada jejaring adaptive immunity yang bekerja setelah peperangan awal ini tadi, setelah innate bekerja. Di sini juga diperhatikan bahwa ada sel-selnya yang terlibat dan ada komponen humoral. Jadi selalu ada komponen seluler dan ada komponen humoral. Apa bedanya, Dok? Nah, kalau seluler itu tentu artinya sel, ya. Sedangkan yang humoral itu tentu adalah protein atau zat kimia terlarut, nah, yang dia larut di pembawanya, apakah di darah, apakah di limfe, apakah di jaringan. Nah, itu dua komponen selalu dia. Nah, pada innate immunity itu sel-sel yang dominan itu ada sel mas, sel fagosit, ada dendritik, ya. Kemudian kalau yang komponen humoralnya itu biasanya ada komplemen, ya, termasuk juga enzim-enzim sitolitik atau enzim-enzim yang sifatnya bakteriolisin. Nah, itu juga masuk ke dalam komponen dari innate immunity. Nah, di adaptive immunity komponen selulernya itu lebih sedikit, ya, yaitu kita berfokus pada limfosit, yaitu limfosit B yang menghasilkan antibodi dan limfosit T yang berperan nanti dalam sitotoksisitas, ya. Nah, kalau humoralnya di sini yang paling dominan itu adalah antibodi, ya. Nanti kita akan lihat kerja antibodi seperti apa. Nah, di luar ini juga ada sitokin, nanti kita akan bahas apa itu sitokin, bagaimana kerjanya, dan aktif-aktif amin lain yang mungkin kayak bradikinin, ya, histamin, dan lain-lain yang punya fungsi juga konteksnya dalam pertahanan tubuh. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Masih nyambung? Atau masih sama sekali nggak nyambung lagi, Dok? Udah lupa, Dok? Kemarin waktu blok 6 saya tahu semua tuh, Dok, tapi ini karena udah berubah kurikulum saya udah lupa nih, ya. Nah, jadi ini hari ini kita ingat-ingat lagi. Baik, kalau ada yang nggak mengerti nanti langsung aja hidupkan mic-nya, langsung izin bertanya, ya, silahkan. Nggak perlu raise hand, ya, langsung aja. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah Jenner, ya, yang mempelopori atau katakanlah pionirnya dari vaksinasi. Kurang lebih berapa nih, 1800-an, berarti hampir 300 tahun, ya, hampir 250 tahun yang lalu konsep dari vaksinasi ini sudah dipaparkan. Tetapi tentu karena kurangnya katakanlah penetrasi informasi, kurangnya atau katakanlah tambah juga berkembangnya hoax segala macam, kemudian teori konspirasi menyebabkan vaksinasi ini kalau ada
pandemi itu selalu menjadi bumerang ya, katakanlah bumerang. Kenapa? Karena padahal riset untuk melakukan, katakanlah menemukan vaksin, mengkonfigurasi vaksin itu sangat mahal dan sangat melelahkan. Tetapi daya terima masyarakat itu sangat rendah. Ya, banyak karena tadi ya hoax, kemudian teori konspirasi dan lain-lain. Padahal 300 tahun lalu ya Edward Jenner itu sudah membuktikan bahwa ketika kita menghadapi wabah waktu itu, ini wabahnya adalah cowpox ya, atau smallpox, jadi cacar air. Sekarang udah nggak pernah kita lihat lagi orang cacar air. Ada satu dua, tetapi dulu tuh wabah, pandemi, persis kayak pandemi COVID sekarang. Semua orang kena cacar air ya, dan karena waktu itu belum diketahui bagaimana patogenesisnya, bagaimana mengobatinya, banyak yang meninggal ya. Kalau sekarang ada orang meninggal karena cacar, ketawa kita ya, meninggal karena cacar, ya nggak elit kali ya meninggalnya karena cacar gitu kan. Nah, jadi kenapa? Karena kita sudah memvaksinasi hampir 3/4 dunia, masyarakat dunia itu sudah 3/4% divaksinasi. Zaman nenek moyang kita di 1800 itu mendapat vaksinasi dari smallpox ini ya, jadi cowpox ini. Nah, jadinya kita generasi yang lahir kemudian itu sudah nggak pernah lagi terpapar dengan si ya, cacar air ya. Ada satu dua mungkin dulu waktu ayah kalian SD, TK masih ada satu dua, tapi 2021 rasanya sudah tidak pernah kita jumpa kasusnya di lapangan ya. Nah, harapan kita gitu juga dengan pandemi COVID-19 ini, dengan adanya vaksinasi yang menyeluruh ya, diharapkan nanti bukan generasi yang sekarang tapi generasi yang berikutnya, anak-anak kalian nanti itu sudah tidak pernah lagi kena COVID-19, karena pada prinsipnya imunitasnya itu sudah sudah menyeluruh, sudah herd ya dibilang ya, herd immunity. Tapi kalau misalnya ada yang belum vaksin ya, apalagi cakupan vaksin cuma 20%, nah itu masih berat ya, masih sulit kita klaim bahwa kita sudah imun terhadap infeksi tersebut. Gitu juga ceritanya waktu pandemi polio. Nah, ya. Jadi tahun 1900-an itu pandemi polio ya, hampir seluruh dunia itu polio ya. Karena juga konsepnya tadi bahwa ketika penyakit baru itu muncul, kita tidak tahu bagaimana mekanisme kita untuk menghentikannya, tentu banyak yang meninggal ya. Polio itu dulu kalau adik-adik baca, jadi dia menyerang pernafasan, jadi tiba-tiba dia lumpuh ya. Pernafasan bukan kayak sekarang batuk, jadi lebih ke otot ya. Jadi tiba-tiba otot diafragma lumpuh sehingga tidak bisa bernafas. Orang lumpuh pernafasan, tidak bisa nafas, nah, meninggal. Ya, banyak menyerang anak-anak ternyata polio itu. Nah, jadi orang dewasa jarang, ada satu dua, tapi lebih banyak anak-anak ya usia 10 tahun ke bawah. Sehingga itu ditemukan vaksin polio ya. Nah, orang-orang yang tadi ya termakan hoax itu kemudian tidak memvaksinasi anaknya, akhirnya ya banyak anak-anak yang meninggal, terutama di Amerika waktu itu ya, karena outbreak-nya di polio itu di Amerika waktu itu. Nah, hari ini kita sudah ada PIN ya, Pekan Imunisasi Nasional Bebas Polio. Nah, terjargonnya bebas polio. Kenapa? Karena vaksinnya sudah sangat-sangat precise. Jadi waktu bikin vaksin itu sama kayak kita bikin belajar melukis ya, belajar melukis. Satu hari hidungnya bengkok kita buat orang. Kita belajar melukis dulu kan, melukis wajah misalnya. Hari ini matanya besar sebelah, besok kuping besar sebelah ya. Setelah 2-3 bulan kita belajar melukis, sudah bagus ya, sudah mirip seperti apa yang kita mau lukis. Nah, gitu juga vaksin. Jadi men-fine tuning vaksin itu panjang prosesnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh para ahli sampai hari ini tuh harus diapresiasi dan harus kita dukung. Jadi kalau ada hoax, wah nggak gitu mah, nggak gitu pak. Ya, jadi harus adik-adik selaku mahasiswa kedokteran harus cari informasi yang banyak, ya, bisa menjelaskan ke keluarga kita bahwa konsep imunitas itu nyata adanya dan itu sains, bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, yang banyak itu hoax ya, yang menyulitkan penetrasi ilmu pengetahuan. Ya.
Oke, ini kita skip aja. Saya yakin adik-adik sudah paham konsep apa itu. Ini juga kita skip saja. Nah, ini tadi yang kita bahas karakteristiknya, bahwa innate immunity itu bekerja secara cepat ya, begitu kuman atau katakanlah bakteri masuk, dia langsung, parasit masuk, dia langsung aja bekerja ya. Tetapi konsekuensinya dari rapidly tadi bahwa dia tidak ada memori, tidak ada fine tuning dia. Besok masuk gitu lagi, besok gitu lagi, tidak ada lebih precise. Misalnya kita kalau ngerjain soal kan, pertama kali dikasih soal, betul misalnya 10 soal nih, soal matematika dikasih sama guru, ayo latihan 10. Pengerjaan pertama betul 5, salah 5. Pengerjaan kedua betul 7, salah 3. Pengerjaan ketiga udah betul semua. Nah, kita sudah memperbaiki kesalahan. Nah, itu nggak ada di innate immunity. Nah, dia akan selalu berespon dengan pattern yang sama, dengan respon yang sama. Beda dengan adaptif, dia memang berespon agak lebih lambat karena biasanya di 2-3 hari setelah infeksi, tetapi dia punya memori. Ya, dia akan merimain, oh ini SARS-CoV-2 tipe D misalnya, tipe Y misalnya. Dia akan remind itu, dan nanti permukaan antigen itu akan memicu pengeluaran antibody yang lebih precise lagi, ya, highly specific. Jadi dia akan akan bisa menetralisir dengan lebih dominan. Ya. Nah, kalau dari segi selsnya, tentu yang berperan penting tadi adalah PMN, makrofag, NK cells. Sementara kalau di adaptif ada limfosit T dan limfosit B. Kalau di komponen humoralnya tadi ya ada komplemen, ada protein C, ya, tokin dan lain. Nah, kalau di adaptif itu yang paling dominan ada antibody. Dok, kenapa ada sitokin, Dok? Nah, nanti sitokin ini kita akan lihat bahwa sitokin itu banyak sekali, dari hampir ada 23 sitokin. Ya, dan kerjanya itu bisa saling mempengaruhi. Nanti kita akan lihat efeknya ya dari sitokin itu. Oke, ini kita skip saja. Nah, ini ya yang komponen imunitas ini tadi ada permukaan tubuh, ada kulit, mukosa, efek batuk, ya, pH misalnya di lambung, pH yang asam itu akan menyebabkan kista dari amoeba itu nggak selamat semuanya. Kalau tertelan 3, 2 mati, 1 misalnya survive. Atau kalau tertelan 10, 7 mati, 3 survive. Nah, yang survive ini yang biasanya menimbulkan infeksi. Ya. Nah, bagian internal tadi kita udah bahas, ada komplemen, ada reaksi demam. Ya, misalnya kalau kita kena malaria, begitu toksinnya keluar, kita demam. Nah, itu juga salah satu bentuk dari imunitas innate. Kemudian ada interferon, kemudian ada protein serum, beta-lisin, lisozim, poliamin, kinin, dan lain-lain. Kemudian ada cara rekognisi terhadap agen atau patogen tersebut, dia melalui toll-like receptors, TLR. Jadi kita bisa lihat ini lebih dalam, dan ada juga sel-sel yang berfungsi sebagai fagosit, yaitu granulosit, makrofag, dan mikroglial. Mikroglial ini adanya di otak. Jadi kalau otak kita terinfeksi, katakanlah ada katakanlah malaria cerebral, ya, kemudian ada toxoplasmosis, ya, yang menyerang otak, maka yang dominan berperan sebagai fagositosisnya nanti adalah mikroglial, ya, karena makrofag dalam darah itu nggak bisa dia menembus sawar darah otak. Nah, sehingga nanti yang berperan adalah makrofag setempat yang disebut dengan mikroglial, ya. Oke, nah kita lihat sedikit ini jalur pengembangan dari apa namanya sel-sel yang berperan dalam sistem imun, ya. Kalau kita lihat di sini dia berkembang dari katakanlah satu pluripotent sel, kemudian dia berdiferensiasi menjadi limfoid progenitor dan myeloid progenitor. Jadi dari dua progenitor ini yang udah multipotensial ini diturunkan atau dimunculkan, ya, dia berubah, berdiferensiasi, membelah diri dan tambah banyak untuk menjadi dua jalur, yaitu jalur limfoid untuk tadi imunitas innate dan jalur myeloid untuk imunitas adaptif dan
imunitas innate. Jadi yang limfoid itu menghasilkan limfosit T dan limfosit B, sementara yang mieloid nanti akan menghasilkan sel-sel darah, baik sel darah putih maupun sel darah merah dan trombosit. Nah, sampai sini paham ya? Proses ini semua terjadi di sumsum apa? Tulang belakang, sumsum tulang. Ya. Jadi kalau dari pluripoten ini di sumsum tulang belakang, sementara kalau dia dari mieloid progenitor itu ada di sumsum tulang. Ya. Jadi dia bermigrasi dan berdiferensiasi. Nah, nanti dari sel-sel mieloid progenitor itu dan muncul sel-sel PMN itu nanti, maka ada beberapa sel yang akan menetap di jaringan, ya, residen di jaringan, yaitu makrofag, dendritik, dan mast cells. Ya, jadi sel-sel ini sebagian besar bertahan di dalam pembuluh darah, tetapi beberapa di antaranya ada 3 ini akan residen, ya, akan menetap di jaringan. Nah, misalnya kayak mast cell, kenapa tiba-tiba mata kita bisa merah, kulit kita bisa urtikari, ya, bisa gatal-gatal, itu karena mast cell-nya ada di jaringan, dia resides, jadi dia tinggal di jaringan. Begitu ada informasi, ada sinyal untuk dia teraktivasi, maka dia akan muncul responnya itu di jaringan, bukan di dalam darah, ya, karena mast cell itu kebanyakan itu resides atau resident, ya, di jaringan, di tisu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Ya, baik. Kalau nggak ada, saya lanjut. Kalau ada, silakan aja langsung mic-nya hidupkan. Ya, Dok, izin saya nggak ngerti. Itu timus maksudnya apa tuh, Dok, di situ? Nah, maksudnya, jadi dari bone marrow tadi, di sumsum tulang tadi, dia akan menuju ke timus, ya, si sel T ini, untuk dia terjadi maturasi di timus. Jadi kalau ditanya di mana maturasi sel T, berarti ada di timus. Jadi dari sini kita bisa lihat. Nah, begitu selesai dia maturasi, dia akan migrasi, akan homing di daerah-daerah yang disebut dengan T-dependent areas. Jadi daerah-daerah yang ada sel T di situ. Misalnya ada di nodus limfatis, ya, dari misalnya kelenjar getah bening atau di spleen. Jadi nanti kita akan lihat bentuk anatomi dan histologinya dari lymph node dan spleen. Oke, ini kita skip aja detail tentang PMN. Bahwasanya yang pasti di sini kita mau bicara bahwa efek atau katakanlah cara dia membantu mengeliminir cacing misalnya, ya, itu dari katakanlah granul-granul atau isi dari granul itu yang dikeluarkan, ya. Apa? Lisozim, ya. Lisozim ini ada yang enzim, ya, atau protein bakterisidal atau protein atau peroksida atau superoksida. Nah, masing-masing zat ini tuh mendestruksi, ya. Jadi kalau misalnya cacing ukurannya besar, itu nggak bisa difagositosis. Nah, nanti dia akan dilakukan mekanisme antibody dependent cellular cytotoxicity. Jadi nanti dia akan lewat antibody dulu berlengket ke permukaan dari parasit tersebut dan kemudian dikeluarkanlah enzim-enzim ini oleh si basofil, eosinofil, sel mast yang mana yang bisa merespon dari antibody tersebut. Oke. Ini beberapa jenis monosit, karena tadi monosit itu, ya, akan residen di dalam jaringan. Kalau di hati dia disebut dengan cell cover. Tadi nanti cerita tentang organ liver, organ hati itu nanti akan banyak cerita tentang cell cover apa fungsinya. Kemudian di paru ada makrofag alveolar, ada makrofag di limpa, dan ada di microglial di susunan saraf pusat, ya, atau di otak. Bagaimana dia bisa bekerja? Nah, si monosit itu tadi, ya, selama dia di dalam darah, dia dibilang monosit. Jadi kalau kita skill lab, kita melakukan pemeriksaan darah tepi, kan kita mengidentifikasi nih, disnya apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa, gitu. Nah, yang monosit itu yang kita jumpai di darah, itu nanti dia akan migrasi dan dia akan residen ke jaringan, dia akan lengket jaringan, ya.
Nah, kalau dia sudah di jaringan, dia disebut dengan makrofag. Ya, makrofag itu dia nanti pas ada bakteri ya atau ada debris, ada sisa ekskresi cacing, nah itu yang membersihkannya adalah si makrofag dengan cara fagostosis. Ya, dalam konteks imunologi nanti zat-zat asing itu akan didigest oleh si makrofag, akan dicerna oleh dia dan dipresentasikan, diinformasikan ke sel T, ke sel B, ya, ke CD4, ke helper T cells, ya, itu diinformasikan, oh kita diserang oleh spesies ini nih, ya, ini kotorannya, ciri-cirinya, oh ini nih protein yang dia lepaskan, tolong kenali, tolong buat antibodi. Nah itu fungsinya. Nah kalau itu fungsinya, maka dia disebut sebagai APC, antigen presenting cells, ya. Jadi APC itu salah satunya adalah makrofag. Apa ada APC yang lain? Ada. Nanti ada yang namanya dendritic cells, ya. Itu juga bisa berperan sebagai APC, antigen presenting cells. Karena tadi kan kita udah baca tuh bahwa sel T dan sel B itu residen dia. Dia nggak bersirkulasi di darah, tapi dia duduk di organ-organ lymph node, kemudian di spleen, dia duduk di situ. Sehingga antigen itu harus diantar. Ya, siapa yang mengantar? Si makrofag ke CD4, dari CD4 nanti ke sel T dan sel B. Nanti kita akan lihat jaring responnya. Ya. Oke, NK cells adalah sel limfosit besar bergranul, tidak punya reseptor spesifik antigen, tetapi dia bisa menghancurkan sel target dengan melepaskan molekul biologis. Ya, jadi dia kontak. Jadi prinsipnya dia kontak dengan sel, kemudian dia lepaskan yang namanya perforin dan granzymes. Nah, kalau gambar ini kita harus pahami dulu bahwa ini kebanyakan terjadi pada infeksi virus atau keganasan sel, ya, selnya berubah jadi ganas. Tapi pada infeksi parasit dia nggak terlalu berperan si NK cells ini, ya. Tapi saya jelaskan, kalau misalnya sel yang normal di permukaan tubuhnya itu akan mengekspresikan ubiquitous molekul dan MHC kelas 1 molekul. Ya, jadi kalau sel yang normal seperti ini. Sehingga kalau ada kontak dengan NK cells, itu terjadi kontak yang lengkap. Ada kontak activating receptor, jadi yang mengirim pesan, ini WA, ini Telegram. WA-nya nih bunuh di sini. Kalau Telegramnya jangan bunuh. Jadi kalau dua-dua sinyalnya ada, ya, bunuh dan jangan bunuh ada, maka dia nggak ngapa-ngapain. Nah, ya. Tapi pada keadaan sel berubah, misalnya pada keganasan, kalau sel ini terinfeksi virus, misalnya virus Epstein-Barr, terutama yang paling sering mendepresi, ya, mengurangi ekspresi dari MHC kelas 1 di permukaan, maka begitu dia kontak dengan NK cells, WA-nya bunuh aja yang ada, ya. Bunuh bro, katanya. Tapi telegramnya udah dihapus. Nah, di-delete telegramnya, dia uninstall. Nggak bisa kirim sinyal bahwa jangan bunuh. Sehingga imbalance sinyal ini menyebabkan si NK cells itu mengeluarkan yang tadi, ya, peluru-peluru tadi nih, rudal-rudal yang disiapkannya tadi, ya, ditembakkan ke sel ini dan menyebabkan sel ini lysis. Itu konsepnya. Jadi kalau ada infeksi, sel ini terinfeksi oleh virus, atau sel ini mengalami keganasan sehingga dia tidak mengekspresikan molekul MHC kelas 1, kita lihat molekul itu seperti apa nanti. Nah, itu dia akan membunuh sel tersebut. Nah, sehingga NK sel ini perannya lebih dominan pada patrolling, ya. Jadi dia berputar, kemudian ngecek, nah, ini sel hepar ada keganasan enggak? Ya, dinempel dulu, oh aman, dia berangkat. Oh kalau nggak aman, ya dia kill, ya, dia killing, dia akan lepaskan perforin dan granzymes-nya. Nah ini sedikit kita ulang kembali bahwa organ limfoid itu ada primer, ada sekunder tadi, di mana organ limfoid primer itu dominansinya adalah untuk membentuk, ya, mereproduce dari sel-sel yang berperan dalam imunitas, baik itu limfosit B maupun limfosit T. Sementara organ limfoid sekunder itu untuk dia resides identik, ya, setelah dia matur, dia akan masuk ke pembuluh darah dan akan bersirkulasi dan kembali ke organ limfoid sekunder. Jadi dia akan ke lymph node, akan ke spleen, akan ke mukosal dan ke cutaneous lymphoid tissue. Jadi limfoid
organovoid ya yang ada di mukosa dan di kulit. Nah, itu disebut dengan organovoid sekunder. Nah, ini nanti akan berperan dalam produksi dan maturasi, sementara ini tempat dia nanti ketemu dengan antigen ya, dengan zat-zat yang sifatnya memunculkan respon imun. Baik itu secara pasif dari darah membawa antigen atau secara aktif dibawa oleh APC, antigen presenting cells. Nah, timus ini tadi pematangan limfosit T. Di timus ini kita akan bisa lihat daerah korteks dan daerah medula, di mana timus ini berada itu ada di leher ya, kurang lebih di belakang dari trakea, ya kurang lebih di rongga dada atas. Ada juga lunar limfa. Nanti ini kita bisa lihat bahwa limfa itu juga ada korteks dan medula. Di mana medula itu ada di tengah, korteks itu ada di outernya. Dengan nanti dia akan ada folikel-folikel. Jadi ada zona sel B dan ada zona sel T yang lebih dekat ke korteks. Ke medula. Ya. Nah, di sini digambarkan ini sel-sel limfosit B dan limfosit T yang sudah matur itu memasuki kelenjar limfa dan kemudian dia dari sites. Yang merah ini adalah limfosit T, dia akan nemplok ya, bahasa Acehnya apa? Akan idu ya, akan menetap di daerah sekitar medula, dan limfosit B yang menghasilkan antibodi, ini sudah ada antibodi di permukaannya, dia akan menempati zona sel B ya, di folikel. Nah, nanti si pembawa antigen, si makrofag tadi akan masuk dari kelenjar limfa, datang dia diperkenalkan ke sel B. Halo sel B, nama saya makrofag. Hari ini saya membawa antigen dari cacing pita. Silahkan direspon. Ya, gitu. Nanti datang lagi yang lain. Halo sel B, ya saya makrofag. Saya membawa antigen dari darah, ya kemungkinan besar ini malaria. Silahkan direspon. Nah, gitu. Nanti antibodinya akan dilepas di dalam darah ya, lewat arteri, lewat vena. Oke, ini jalur perjalanan cairan limfa. Pikir adik-adik pasti sudah belajar di praktikum anatomi ya, terutama anatomi pembuluh darah dan saluran limfa. Nah, itu pasti sudah belajar bahwa aliran limfa itu lewat aferen ya, kemudian masuk ke sinus marginalis, masuk ke korteks, keluar ke sinus medularis, dan kemudian keluar ke saluran eferen. Nah, tapi yang hari ini kita pelajari bukan bagaimana alirannya, tetapi apa isinya. Ya, hari ini kita belajar bahwa oh ternyata yang mengalir itu ada makrofag di dalamnya. Ya, selain kelenjar limfa itu ada cairan limfa itu berisi juga sel. Ya, dan tadi kalau yang keluar dari eferen tentu berisi antibodi atau sel T yang sudah teraktivasi. Ya, jadi gitu jalur keluar masuknya. Jadi kalau kemarin belajar hanya alirannya saja, hari ini tahu bahwa yang masuk ternyata dari arteri itu ada limfosit yang matur, kemudian dari sites, kemudian menunggu informasi dari feren, ya, dari perifer nih. Ya, oh ada informasi kita terserang kaki gajah, ya, responnya akan muncul dikeluarkan lewat eferen. Ini gambaran lebih detailnya tadi, apa yang terjadi di kelenjar getah bening. Jadi kalau misalnya ada dua jalur ya, pengenalan antigen di getah bening, bisa langsung dari pembuluh darah, misalnya kayak infeksi malaria, di mana ketika si zon pecah, kan udah belajar malaria, si zon pecah, terus mengeluarkan zat-zat ekresi dari si plasmodium itu, nah itu bisa jadi antigen dia, ya mengalir lewat darah terus masuk ke pembuluh limfa dan direspon oleh sel B. Nah, sel B membawa antibodi, antibodinya dikeluarkan lewat pembuluh eferen. Itu juga, oh ini ternyata butuh responnya lewat sel T. Nah, sel T ini dimaturasi, disensitasi, ya dikenalkan oleh antigen, lalu sel T-nya keluar tuh nyari di mana antigen tersebut berada. Konsepnya seperti itu. Lalu kalau sel B dia nggak keluar, ya dia tetap di sini tapi dia nggak hasilin antibodi.
Tapi kalau sel T dia keluar, pergi, nyari di mana ada antigen tersebut yang dibawa oleh si dendritic cell atau si makrofag. Sampai sini bisa dipahami? Cukup abstrak cerita saya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Oke, sebelum saya lupa, kebetulan Dr. Romi barusan WA. Jadi, kemarin itu kita setelah rapat, kita memutuskan bahwa nanti topik Dr. Mariatun yang di RPS sebentar kemarin, yang di RPS yang adik-adik punya semua, kan itu ada satu lagi kuliahnya ya, tata laksana ya. Nah, jadi itu dipecah menjadi 2 kuliah, tata laksana dan apa judulnya satu lagi saya lupa. Yang pasti ada 2 kuliahnya. Jadi dari 1 kuliah dipecah jadi 2 kuliah. Jadi nanti adik-adik akan diupdate lagi jadwal kuliahnya oleh Bu Sri kapan dan apa topiknya. Nah, itu nanti saya juga akan bisa nanti share di chat ya topiknya dan judulnya. Karena kemarin setelah kita pertimbangkan, kita akan nambah kuliah dengan Dr. Mariatun itu menjadi terapi parasit dan manajemen vektor, ya, pengendalian vektor kalau tidak salah saya. Jadi ada 2, bukan pengendalian vektor. Nanti kita lihat lagi, ya. Oke. Yang pasti menjadi ada 1 lagi tambahan kuliahnya. Jangan nanti berpikir, oh udah selesai kuliahnya, ada 1 tambahan lagi, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini di limpa. Kalau infeksi parasit, infeksi mikroba itu terjadi lewat darah, dominansinya adalah di dalam darah, maka nanti limpa ini menjadi organ yang paling bertanggung jawab terhadap imunitas yang merespon infeksi tersebut. Ya, jadi limpa itu atau spleen yang waktu skill lab kita belajar meraba pembesaran spleen. Nah, itu organnya ada di sebelah kiri, ya. Kalau hepar ada di sebelah kanan. Nah, isi dari limpa itu ternyata adalah sel T dan sel B. Nah, dominasinya adalah sel T dan sel B. Jadi kalau kita cek, kita kasih sensor, ya, di antibody kita kasih sensor cahaya, kita bisa lihat ternyata ada zona sel B yang kita sebut dengan folikel, ada zona sel T, ya, yang kita sebut dengan periarterial. Ya, jadi zona sel T dan zona sel B-nya ternyata terpisah, nggak nyampur-nyampur ya. Ya, itu dia konstruksinya dari jaringan spleen atau limpa. Ya, jadi nggak nyampur-nyampur dia. Nah, ada marginal zone, ada periarterial zone. Jadi sel B sendiri, sel T sendiri. Nah, misalnya nanti ada infeksi malaria, maka akan dominan sekali direspon. Sehingga kita akan, selain juga, perlu saya ingatkan bahwa ini kan organ reticuloendothelial system, jadi dia bertanggung jawab untuk destruksi dan reuse dari metabolit-metabolit yang penting dari darah. Ya, jadi waktu ada infeksi di dalam darah, dia bisa terjadi peningkatan aktivitas, ya, bisa hipertrofi, bisa besar. Nah, makanya splenomegali itu sering sekali mencerminkan ada masalah intravaskuler. Baik itu karena kadang anemia hemolitik atau karena infeksi parasit malaria dan lain-lain ya, yang menyebabkan peningkatan penggunaan sel-sel yang ada di limfa ini. Nah, gitu ya. Jadi limfa ini penting sekali kalau ada infeksi yang atau antigen yang masuk melalui darah. Oke, jadi eritrosit, ada makrofag, ada dendritik, ada limfosit dan plasma. Juga ada di daerah red pulpanya, ya, pulpa merah dan pulpa putih. Nanti di PA pasti ada dibahas nih, pulpa merah, pulpa putih, apa aja yang terjadi di sana.
Tapi dari segi konteks imunologi kita pelajari bahwa ternyata itu adalah zona dari sel T dan zona sel B yang terpisah. Ya. Nah, kalau misalnya di kulit sama di mukosa, di dalam saluran cerna, sini kita bisa lihat masing-masing itu sudah dilengkapi dengan jaringan adaptifnya sendiri. Ya. Jadi meskipun tadi kita bicara bahwa, oh kalau di jaringan konsekuensinya di limfoid, ya. Tapi kalau limfoidnya jauh, misal kayak sistemnya integrumen itu limfoidnya regional, misalnya ada di leher, kemudian ada di ketiak dan lain-lain, kan itu regionalnya. Tetapi kalau di site-nya itu langsung ada sistem imun kulit dan imun mukosa. Tentu tidak sekompleks atau sebesar sistem limfoid ya, tetapi at least ya pada tahap-tahap awal itu bisa membantu melimitasi kemungkinan penetrasi lebih jauh dari agen infeksi. Ya, jadi kalau misalnya di mukosa itu kita kenal yang namanya Peyer's patch ya di saluran cerna ya. Itu adalah kumpulan dari limfosit T ya yang menghasilkan limfosit immature sehingga dia bisa merespon kalau ada perlu mekanisme-mekanisme killing yang spesifik ya. Terus kemudian kalau di kulit ya juga ada limfosit yang bisa merespon kalau perlu mekanisme killing ya. Saya pikir ini sudah paham semua, antigen adalah sesuatu yang bisa memicu munculnya respon imun. Ya, ada beberapa faktor yang menentukannya, keasingan, kemudian berat molekul, kemudian kompleksitas kimianya, serta bisa tidaknya dia diproses dan dipresentasikan oleh molekul yang asing. Jadi kita akan lihat itu nanti. Nah, antigen itu semakin asing, semakin beda spesies, itu makin mudah memicu respon. Makanya ada alergi susu sapi, ya. Tapi nggak ada alergi susu babi, ya. Kenapa? Karena babi itu sangat mirip sama manusia, jadi komponen proteinnya. Maka banyak dipakai vaksin, apalagi obat, ya. Low molecular weight heparin itu biasanya dari babi juga. Kayak beberapa vaksin terakhir yang kayak Pfizer juga mengandung komponen babi. Bukan dalam artian, oh ini mau racuni umat Islam nih dengan komponen yang haram, bukan bro ya, karena kan nggak mungkin manusia kita korbankan untuk dijadikan katakanlah riset kemudian dijadikan tetap, yang dikorbankan adalah binatang. Sampai hari ini yang genetikanya paling mirip ya dan mudah dikultivasi ya, mudah di apa namanya di peranak-pinakkan, nah itu sampai hari ini masih babi ya. Kera itu susah, menghasilkan anak kera itu susah. Anak babi sekali hamil babi bisa banyak anaknya ya, bisa cepat. Tapi kalau kera ya, simpanse itu lebih lama, proses maturitas seksualnya juga lebih panjang. Nah, maka bukan dalam artian ada hoax, wah ini apa Israel ya, Israel mendalang dari supaya babi masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan ibadah tidak diterima. Nggak ada. Fatwa ulama, kalau sudah komponen babi itu dipakai untuk pengobatan, tidak ada gantinya, tidak bisa digantikan oleh yang lain, maka itu jatuhnya halal. Nah, kalau ada opsi tidak menggunakan komponen babi, ya boleh ya, kita harus memilih yang tidak komponen babi. Tapi kalau tidak ada pilihan, misal kayak insulin misalnya. Insulin yang paling mudah tahun 1900-an, 1920, 1970 itu tetap insulin babi, nggak ada insulin manusia. Tapi kemudian karena ada mekanisme cloning gitu kan, dipahami mekanisme cloning, kita bisa kultivasi sel manusia, akhirnya muncul human insulin ya. Dulu nggak ada, tahun 1900-an nggak ada human insulin, tetap insulin babi yang ada. Tapi di tahun 2000-an bisa diproduksi human insulin. Sampai hari ini kita pakai human insulin, nggak ada orang pakai insulin babi lagi karena sudah bisa digantikan. Nah, konsep ini yang adik-adik harus kasih tahu ke orang-orang. Oh, nggak bisa nih Pfizer nih, nggak bisa nih ada komponen babinya. Oh, kalau nggak mau Pfizer masih bisa kita pakai yang lain, bisa pakai AstraZeneca, bisa pakai
Moderna yang nggak ada komponen babinya, ya silakan pilih yang lain. Tapi jangan juga langsung, wah nggak bisa vaksin semuanya general mengandung babi, enggak juga. Makanya harus baca gitu. Oke, itu konsepnya dari foreigners ya. Makin jauh kekerabatan genetis atau kemiripan genetis itu makin mudah memunculkan respon. Tapi makin mirip, makin autologs, makin sangat mirip konfigurasi genetiknya itu memunculkan respon yang lebih sedikit. Nah, kalau insulin ayam, kalau ada, contoh ya, kalau mamal saja, insulin lembu kita masukkan, nah itu langsung diserang sama antibodi kita, ya, karena dia kekerabatannya jauh, ya, kemiripan strukturnya itu sangat tidak mirip, jadi lebih mudah dikenali sebagai benda asing oleh komunitas kita, ya. Terus berat molekul, jadi kalau protein-protein yang berat molekulnya rendah, kurang dari 10.000 itu biasanya nggak dikenali, nggak memicu respon. Tetapi kalau yang jumlah ukuran proteinnya besar sampai 100.000 Dalton itu biasanya lebih mudah memunculkan respon imun. Ya, nah ini juga konteksnya tadi kayak kita mau imunisasi, makanya kita pakai protein-protein yang lebih besar, lebih mudah memunculkan imun. Ya, kalau yang kecil-kecil ya protein-protein yang kecil itu kurang respon imunnya. Makanya ada orang bilang beberapa vaksin itu kurang adekuat efikasinya karena mungkin dia memunculkan protein yang ukurannya lebih kecil. Nah, chemical complexity, jadi semakin kompleks semakin bagus. Protein ya itu paling bagus. Sementara karbohidrat itu jarang sekali bisa memunculkan respon imun. Oke, bisa diproses dan dipresentasikan oleh molekul MHC. Jadi kalau kita lihat tadi di gambar tadi, maka penting sekali kompleks MHC ini sebagai messengernya, ya, sebagai saluran untuk dia bisa berkomunikasi antar seluler. Jadi kalau misalnya antar selulernya nggak bisa berkomunikasi, tentu responnya nggak muncul. Jadi kalau dia nggak klop sama molekul MHC, ya nggak bisa degradasi, ya nggak bisa diperkecil, besar terus. Itu misal kayak tato misalnya, itu bisa di tinta tato misalnya, itu bisa di digest oleh makrofag, tapi nggak bisa dipresentasikan ke MHC molekul karena tadi ya nggak bisa didegradasi atau nggak bisa diperkecil ukurannya, nggak bisa masuk di kompleks MHC. Nah, epitop adalah bagian dari antigen yang klop dengan antibodi yang dibentuk, ya. Jadi ini harus paham betul. Nah, kalau kita bicara tentang reseptor, maka reseptor dari antigen itu ada 3 nih. Yang pertama adalah molekul immunoglobulin, kemudian T-cell reseptor dan molekul MHC, ya. Jadi disinilah dia bisa lengket si antigen itu bisa nempel dan bisa memunculkan sinyal di 3 benda ini. Nah, di tempat lain dia nggak muncul sinyal, ya. Nah, ini kalau kita lihat limfosit B itu akan menghasilkan antibodi, ya. Dia fungsinya tentu mengeliminasi bakteri. Kemudian limfosit T itu dia berfungsi melisiskan sel lewat kontak, ya. Nah, ini yang ada di tengah-tengah yang namanya limfosit T helper. Nah, kalau ini T effector, ya, CD8 markernya. Kalau ini CD4 markernya, ya. Cluster of differentiation 4. Nah, CD4. Nah, CD4 T cells ini fungsinya dia membantu. Namanya juga helper, ya. Membantu memperkuat respon dari sel-sel yang ada di imunitas. Misalnya kalau makrofag fungsinya killing, ya, mengkonsum mikrofag, munyahin makrofag, berarti dia bisa mempercepat, memperkuat respon ini, ya. Jadi itu fungsi dari T helper. Nah, ini fungsi dari antibody. Jadi fungsi antibody itu bisa kita lihat di diagram ini. Nah, yang pertama netralisasi. Netralisasi apabila
ya, antibodi yang dihasilkan itu berlengket dengan antigen dan menyebabkan antigen itu kehilangan fungsi biologisnya. Nah, misal kita makan sarden, terus makan sarden, ikan kaleng ya, sarden itu, ikan kaleng tiba-tiba muntah, ya, muntah mencret, langsung muntah mencret. Ternyata setelah diketahui kita makan sardennya yang udah terkontaminasi bakteri botulinum. Botulinum itu menghasilkan toksin. Toksinnya itu kalau kena ke saluran cerna akan menyebabkan peningkatan motilitas, diare, kita muntah. Nah, yang diberikan adalah anti toksin atau antibodi anti toksin situ tadi. Kalau ada antibodinya, dia nempel ke toksin itu, langsung hilang aktivitas biologisnya tadi. Toksinnya tadi nggak bisa lagi nempel atau masuk ke saluran cerna dan membuat hipermotilitas. Ya, jadi langsung berhenti diarenya, langsung berhenti muntahnya. Ya, karena sudah ditutup bagian yang punya respon biologisnya itu tadi oleh antibodi. Nah, begitu juga untuk virus misalnya. Misalnya virus punya epitop A yang fungsinya itu mempenetrasi ke, katakanlah nempel ke reseptor ACE misalnya. Kalau misalnya pada COVID, dia nempel ke ACE reseptor, langsung dia bisa buka dan bisa masuk virus tersebut ke dalam sel. Nah, kalau si antibodinya dibuat terhadap virus tersebut, antibody neutralizing, dia nempel, nah bagian tadi itu nggak bisa lagi nempel ke ACE tadi, sehingga menyebabkan virusnya nggak bisa masuk. Nah, itu disebut sebagai fungsi netralisasi. Nah, ingat, netralisasi yang pertama. Yang kedua, fungsinya opsonisasi. Nah, antibodi kalau sudah nempel pada antigen, ya. Jadi kalau nanti kita lihat struktur antibodi itu punya mana antibodi dulu? Antibodi. Nah, punya struktur seperti ini antibodi, ya. Ada yang namanya light chains dan heavy chains. Nah, light chains satu nih, dua di kanan kiri, dan heavy chains-nya yang di tengah. Light chain dan heavy chain yang ini membentuk segmen yang kita sebut dengan FAB, fragment antigen binding. Nah, yang bawah kita sebut dengan FC, region, atau fragment konstan. Jadi, yang ini nanti akan memunculkan efek biologiknya seperti apa. Yang ini akan berikatan dengan antigen. Ya, paham sampai sini ya? Jadi dia punya dua ini konsepnya. Nah, kita balik ke gambar yang tadi. Nah, lihat gambar ini. Nah, kalau fragmen antigen bindingnya sudah nempel dengan antigen, ya sudah nempel nih, ada dua antibodi, ya, yang satu lengan kanannya nempel, satu lengan kirinya nempel. Tentu ada bagian FC yang kosong kan ini, FC. Nah, FC reseptor, ya, atau katakanlah FC reseptor terhadap antibodi itu banyak di makrofag. Nah, sehingga kalau ada FC kosong seperti ini tadi, dia akan nempel ke FC reseptornya, menyebabkan terjadinya fagositosis. Jadi kayak comblangnya, ya, mak comblangnya, kedekatin dulu sama cewek itu, kayaknya pas nih, ya. Kayaknya abang tuh ganteng loh, kirim salam dulu. Ya. Masih ada model kayak gitu, dulu zaman saya muda kayak gitu. Sekarang nggak lagi ya, sekarang langsung aja ya, langsung DM ya, langsung. Kalau dulu pakai comblang ya, nggak berani, malu ya. Ada di kelas sebelah, atau kami dulu kelasnya ganjil genap. Ya. Wah, kirim salam dulu sama anak genap tuh sebentar ya. Nah, comblangnya itu si antibodi. Nah, begitu dia sudah nempel, si makrofag akan datang karena dia punya FC reseptor ya terhadap si FC-nya, fragmen konstannya. Jadi dia melingkupi ini dan mempermudah fagositosis, itu disebut dengan opsonisasi. Yang kedua. Yang ketiga disebut dengan antibody dependent cellular cytotoxicity. Nah, sitotoksisitas yang terkait dengan antibodi. Jadi
konsepnya sama kayak opsonisasi tadi, ya, konsepnya sama kayak opsonisasi tadi. Dia antibodi akan nempel dulu ke antigen permukaan dari si cacing ini. Nah, karena yang punya Fc reseptor terhadap antibodi ini adalah eosinofil, maka eosinofil akan datang nempel dan mengeluarkan enzim yang bersifat membunuh si cacing ini. Ya, jadi konsepnya seperti itu untuk antibody dependent cellular. Jadi bunuhnya nggak bisa langsung si NK, nggak bisa langsung si eosinofil, tetapi diperantarai oleh antibody. Fungsi antibody yang ketiga yaitu ADCC, antibody dependent cellular toxicity. Yang keempat, dia berfungsi sebagai aktivasi komplemen. Nah, ada nanti komponen imun yang disebut dengan komplemen, di mana komplemen itu ya bisa mengaktifkan makrofag, bisa meng-create inflamasi, ya. Tetapi untuk aktivasi komplemen jalur klasik itu dibutuhkan antibodi. Jadi ada bakteri, ada antigen, antibodi nempel dulu, lalu komplemen nempel ke bagian Fc tersebut, nah, baru kemudian komplemen tersebut akan memanggil lewat C3b reseptor itu makrofag atau lewat C3a dari hasil cleavage dari C3 tadi, C3 dari C3 jadi C3b jadi C3a, yang mana C3a ini akan memicu inflamasi. Jadi konsepnya ada 4 ya, minimal fungsi dari antibodi, netralisasi, opsonisasi, ADCC, dan aktivasi komplemen. Ada pertanyaan sampai sini? Fungsi antibodi cukup jelas? Kalau yang parasit, Dok, tentu yang paling parasit yang paling dominan di sini. Ada juga nanti yang neutralisasi 1-2, tetapi lebih dominan kalau parasit besar, cacing itu lewat ADCC. Jadi yang berperan adalah imunoglobulin G. Karena apa? Karena di eosinofil itu punya reseptor Fc, imunoglobulin E, ya, bukan G. G juga, ya, tapi yang dominan yang E ya, di sini. FCE, reseptor 1, bacanya nih. Ya, fragmen konstan epsilon, berarti imunoglobulin E. Kita akan lihat nanti di imunoglobulin. Ya. Oke, komplemen, kita skip aja komplemen di sini. Nah, aktivasi komplemen saja yang penting, karena komplemen itu aktivasinya ada 3 jalur, jalur alternatif, jalur klasik, dan jalur lektin. Ini harus hafal betul nih, ya, karena biasanya soal ujian ini. Ya, alternatif itu di mana mikroba secara langsung bisa mengaktifasi C3A menjadi C3 menjadi C3b dan C3A, ya, secara langsung ya. Kalau antibody dia butuh antibody dependent yang klasik ini, ya. Jadi ada dulu ketempelan antibody dulu, baru antibodinya yang memicu cascade dari C3A jadi C3 jadi C3A dan C3b. C ini kode untuk komplemen, ya. Kalau yang terakhir adalah pakai mannose banding lektin. Nah, ini biasanya untuk sel-sel mati atau katakanlah scavenger ya, scavenger, nanti baca Google scavenger antigen itu apa. Nah, ini contoh-contohnya. Sehingga 3 jalur ini pada akhirnya itu nanti membentuk yang disebut dengan MAC, Membran Attack Complex, menyebabkan lisis dari mikroba atau sel yang diserang oleh si komplemen tadi. Oke, ini jalurnya nggak perlu dihafal, tapi pathway-nya ya, alternatif, klasik, sama lektin itu harus tahu. Ini dalam struktur yang lebih detail, adik-adik bahannya sudah punya, nanti dibaca saja ya. Intinya bahwa dia terjadi lewat cascade ya, lewat 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, jadi ada cascade-nya. Ada rantai aktivasinya. Nah, yang paling dominan yang mengaktifasi komplemen itu adalah IgM dan IgG, ya, 2. IgD, IgE, IgE itu jarang sekali mengaktifasi komplemen. Jadi yang dominan mengaktifasi komplemen adalah M dan G. Nanti ini dibaca aja juga. Kita masuk ke antibody.
Yang penting tadi fungsi-fungsi dan cara kerja antibodi sudah saya ceritakan, strukturnya sudah saya anggap bisa. Nah, di sini kita perlu lihat ada 5 isotipe dari antibodi, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM dalam bahasa Indonesia, atau IgE, IgE, IgD, IgE, IgG, dan IgM kalau bahasa Inggris. Ya, mana aja boleh. Kode ini itu menggambarkan rantai, ya, rantai berat yang dipunya. Kalau A berarti dia rantai alfa, ini rantai alfa nih yang warna merah. Kemudian IgD nggak ada, IgG-nya bukan nggak ada, primary, primal ya, yang paling awal, jadi belum berubah bentuknya, belum ada switching. Kemudian IgE itu epsilon bilangnya, heavy chain epsilon. Kemudian IgG bilangnya gamma, ya, Y di sini gamma. Kemudian dan M itu kita bilang heavy chain-nya mu, ya. Jadi ada juga subtipenya. Kalau IgA ada 2 subtipe, 1 dan 2. IgD tidak ada, IgE tidak ada, 1 subtipe saja. IgG ini yang banyak, ada G1 sampai G4. Kenapa? Karena ada 4 variasi heavy chain. Ada gamma 1, gamma 2, gamma 3, dan gamma 4. Sementara kalau mu nggak ada isotipe, cuma ada 1 aja. Nah, half-life-nya, waktu paruhnya sampai dia dissolve dengan sendirinya, sampai dia hancur dengan sendirinya itu yang paling panjang adalah IgG, 23 hari, hampir 1 bulan. Makanya kalau kita periksa rapid test, nah rapid test yang paling lama yang bisa kita tetap identifikasi adalah IgG, karena dia bertahan di darah itu lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Nah, bentuk sekretitnya dikeluarkannya, kalau ini kan dia beredar dalam bentuk apa? Nah, kalau IgE itu dalam bentuk dimer, ya. Kalau IgE itu monomer, ya, 1 aja ada begini, 1 Y begini. Kalau dimer dia 2. Nah, kalau yang paling besar itu yang paling berat adalah IgM, karena dia bentuknya dalam pentamer, ya, ada 5 dia. 5 monomer bergabung jadi 1 lewat G chain. Makanya dia nanti bisa mengaktifkan, mudah sekali mengaktifasi komplement, ya. Oke, masih ini nanti ada bisa baca, kita skip aja nih muka dimahnya, kita langsung ke struktur saja. Ada yang masih bingung, apa nih Dokter Agung cerita nih? Saya udah 2 kali cerita semester blok 6 sampai sekarang nggak bisa, nggak paham. Nggak apa-apa ya. Karena imunologi ini konsepnya terus berkembang, ilmunya masih berkembang sekali, berubahnya banyak sekali. Dari 1 hari ke hari berikutnya, ya dari tahun ke tahun, mungkin ada yang konsep hari ini udah lebih advance ke depan, nah itu bisa saja terjadi di imunologi. Beda sama ilmu anatomi, sama ilmu biologi, ilmu mikrobiologi ya, yang kita lebih statis perkembangannya, karena kalau imunologi ini konsep-konsep dasarnya masih sangat-sangat berkembang ya, karena termasuk ilmu percabangan ilmu yang baru. Nah, kita bahas tentang MHC molekul. Di setiap sel ya, dia punya kompleks MHC molekul, tetapi beberapa sel itu bisa mengekspresikan MHC kelas 1 maupun MHC kelas 2. Jadi MHC kelas 2 ini bisa menempelkan peptida untuk kemudian dikenali ya sebagai bentuk bahasa dari sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini contohnya. Jadi sel B itu bisa mengekspresikan MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. APC itu bisa mengekspresikan MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kalau sel-sel tubuh kita kebanyakan hanya mengekspresikan MHC kelas 1, tidak mengekspresikan MHC kelas 2. Sehingga nanti dia bicaranya lewat jalur MHC kelas 1 saja, tidak bicara lewat bahasa MHC kelas 2. Nah, jadi menentukan nanti respon imun yang muncul. Jadi kalau MHC kelas 1, berarti muncul dibawakan responnya nanti oleh yang bisa merespon MHC kelas 1, yaitu T cells.
Sementara kalau masih kelas 2 itu nanti direspon lewat B cells ya. Jadi kalau ekspresinya lewat masih kelas 2, si APC itu bawa masih kelas 2, kemungkinan besar itu responnya nanti adaptifnya akan antibody. Sementara kalau dia bawa pakai masih kelas 1, itu adaptifnya lewat sel T nanti. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jangan tertukar ya. Ini mengenai genetisnya, bagaimana dia diekspresikan di kromosom 6 di lengan pendek ya, itu nanti ada tempatnya HLA atau supremasi itu dibuat ya. Oke, ini strukturnya kita skip aja. Ini kita udah tahu tadi. Nah, ini yang penting. Nah, kalau misalnya antigen itu masuk lewat luka di kulit atau masuk di gastrointestinal atau di paru-paru, dia tentu akan masuk lewat jaringan kuncinya, dan nanti responnya akan dibawakan oleh sel-sel yang ada di lymphatic node. Tapi kalau di dalam darah, ya itu yang meresponnya adalah nanti yang di spleen. Nah, ini mekanisme capture antigen dari APC, sedikit nggak terlalu sulit ya. Jadi karena prinsipnya dia mampu memfagositosis, ya ketemu dia makan, kemudian dia digest, dia cerna, lalu dia ekspresikan lewat emasi kelas 1 dan emasi kelas 2. Nah, di sini nanti yang menentukan responnya adalah dominasinya. Oh, ini dominasi kalau antigennya kelas MHC-nya kelas 2, maka nanti akan direspon oleh sel B, kalau MHC-nya kelas 1 akan direspon oleh sel T. Ini mekanisme pembentukan MHC, adik-adik baca aja, nggak terlalu dalam, perlu dipahami. Nah, ini maturitas dari sel T, nanti kita bisa lihat di sini ada CD4. Nah, CD4 ini helper ya, nah, dia perannya bisa sebagai efektor juga nanti kalau konsepnya menghasilkan sitokin. Tapi kalau dia diminta membunuh sel, dia nggak bisa secara langsung, karena dia nggak punya kemampuan untuk itu. Yang punya adalah kemampuan dia adalah untuk menghasilkan ini T-cell products, interferon gamma, interleukin 2, ya, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 17, TGF beta dan interleukin 10. Jadi ini yang dari CD4. Jadi lineage CD4 itu tidak bisa membunuh langsung, tapi dia menghasilkan sitokin-sitokin. Nah, sitokin kita bahas. Yang paling penting dari sitokin yang adik-adik harus pahami adalah dia adalah protein yang disekresikan, dikeluarkan oleh sel. Nah, sehingga dia cara kerjanya harus ada reseptornya dulu, baru dia bisa bekerja. Nah, sehingga kalau ada reseptornya, ada proteinnya, dia bisa bekerja. Kemudian cara kerjanya itu disebut ada yang dia lepaskan, dia respon sendiri. Ya. Ini orang-orang egois ya. Nah, dia keluarkan, dia nikmati sendiri. Itu namanya autocrine. Nah, kalau dia lepaskan, dia pengaruhi tetangga, ya, ini provokatif ya, disebut dengan paracrine. Jadi yang meresponnya adalah nearby cells. Ada juga endokrin kalau dia yang dia lepaskan protein itu direspon oleh sel yang jauh tempatnya, ya, di mana sitokin itu harus terlebih dahulu beredar di dalam darah. Nah, untuk efeknya itu ada efek yang kita sebut dengan pleiotropi, ada yang disebut dengan redundansi. Apabila responnya misalnya ini dia mengeluarkan interleukin 4. Nah, interleukin 4 yang dikeluarkannya itu ternyata di sel B mengaktifkan sel B, kemudian mendorong proliferasi dan mendorong diferensiasi. Di tempat lain, di timosit, interleukin 4 mendorong proliferasi. Di tempat lain, mast cell mendorong proliferasi. Jadi satu interleukin 4 itu bisa bekerja di beberapa sel. Itu disebut dengan pleiotropi. Nah, redundansi itu apabila dia mengeluarkan beberapa sitokin untuk merangsang satu sel saja. Nah, misalnya untuk memperkuat sel B, dia mengeluarkan interleukin 2, interleukin 4, dan interleukin 5. Ya. Nah, misal ada juga efek-efek dari sitokin itu yang kita sebut sebagai efek sinergi.
Nah, dia mengeluarkan interleukin 4 dan interleukin 5, dua-duanya ini mendorong class switching dari sel B itu tadi untuk menghasilkan IgE. Jadi kalau adik-adik perhatikan, sel B itu awal mula dia di permukaannya itu ada IgD, ya. IgD itu biasanya nggak disekresikan. Dia akan menunggu waktu untuk dilakukan class switching. Jadi class itu rantainya dirubah. Tadi kan kita udah tahu ada rantai delta, rantai mu, rantai gamma, rantai alpha, itu dirubah belakangan. Yang pertama dibentuk adalah delta dulu. Nah, dengan respon-respon terhadap sitokin yang dikeluarkan, delta itu berubah dia. Nah, kalau yang normalnya dia berubah jadi M dulu, ya, switching to M. Dari M dia switching ke G kalau infeksinya biasa, kalau dominasinya interleukin 2. Tapi kalau interleukin 4 yang dominan di darah, di circulated interleukin yang berperan adalah interleukin 4, maka switchingnya dari M ke E, bukan ke G. Ya. Itu juga nanti kalau yang beredar adalah interleukin 6, maka switchingnya ke A, ya, IgA yang dominan yang dihasilkan. Jadi konteksnya itu sangat relate terhadap interleukin apa yang dihasilkan, sehingga sel B itu akan menghasilkan imunoglobulin sesuai dengan perangsangan dari kebutuhan sekitar. Ya. Ada juga kinerja antagonisme. Jadi interleukin 4 tadi kita tahu akan switching ke IgE, tapi tiba-tiba berubah. Oh, ini ternyata bukan switching ke IgE ini, harus segera dicegah. Maka sel tersebut akan menghasilkan interferon gamma, yang mana interferon gamma itu akan memblokade switchingnya ke interleukin 4. Gitu. Jadi diblok kinerja interleukin 4 dengan pelepasan interferon gamma, karena interferon gamma itu nanti akan lebih banyak fungsinya mendrive interleukin 2. Interleukin 2-nya keluar, switchingnya jadi switching ke IgG. Bisa dihafal? Nggak apa-apa, nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Penting paham aja. Ada peran interleukin di situ dalam merubah switching dari immunoglobulin. Ya. Jadi kalau interleukin 2 dominannya IgG, interleukin 4 switchingnya IgE, interleukin 6 switchingnya immunoglobulin A. Oke, ini bagaimana terjadinya induksi dari cascade induction. Ini bisa lihat kita ada T helper yang teraktivasi, dia mengeluarkan interferon gamma. Interferon gamma mengaktifasi makrofag sehingga makrofag mengeluarkan interleukin 12. Interleukin 12 di T helpernya akan membuat dia menghasilkan lebih banyak interferon gamma, menghasilkan banyak tumor necrosis factor, interleukin 2 dan sitokin lainnya. Jadi ini kayak saling memperkuat, pesan, ya. Ada lebih 200 protein yang punya peran sebagai sitokin. Jadi banyak sekali, nggak perlu kita hafal, ya. Mungkin hari ini adik-adik tertarik meneliti tentang interleukin 2, nanti ada peneliti lain lebih tertarik tentang protein-protein interleukin yang lain, sitokin yang lain, interleukin 6, interleukin 17, dan lain-lain yang responnya itu, yang efek biologisnya itu masih sangat bisa di-discover, ya, masih sangat mungkin untuk kita temukan fungsinya di sel-sel tertentu apa gitu. Jadi ibaratnya kita belajar imunologi ini baca bukunya itu belum lengkap dicetaknya, masih dicetak edisi hari ini. Nah, besok masih berubah. Jadi kalau guru kami bilang, kita imunologi ini nggak baca buku textbook, tapi baca koran. Nah, jadi kejadian hari ini bisa saja berubah besok, bisa saja berubah. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir, dok, kalau kok berubah-berubah imunologi itu, memang begitu, karena ilmunya itu masih baru dan masih banyak sekali penelitian-penelitian yang mencoba menjelaskan fenomena imunologi ini, ya. Sehingga dewasa ini hampir semua penyakit itu dijelaskan imunologinya, bagaimana peran TGF-beta, bagaimana peran interleukin. Kalau adik-adik nanti punya waktu, silahkan Google, misalnya profesor-profesor kita, Prof. Heri, Prof. Kurnia, Prof. Maimun, itu semua cerita tentang bagaimana imunologi ini berperan dalam penyakit yang ada di bidang mereka. Ya,
Jadi monologi ini udah seperti seperti bunga. Jadi kita cerita bunga, tapi bunganya banyak sekali dunia ini. Ada bunga mawar, ada bunga apalagi kembang sepatu, lidah mertua, ya, lidah kucing, ya, banyak sekali bunga. Sehingga saking banyaknya kita bisa punya concern sendiri, ya, interest tersendiri terhadap satu bunga. Misal kayak mama saya lebih suka suplir, mertua saya lebih suka yang besar-besar tuh, yang harganya mahal, nah lebih suka itu janda bolong, nah ya. Nanti mama kita beda, kakak kita beda seleranya. Jadi penelitian-penelitian yang berbicara tentang imunologi itu punya kekhususan sendiri, ya. Oke, sepikir itu aja untuk yang pengantar ini. Sudah cukup banyak, sudah hampir setengah 12 juga. Ada pertanyaan mungkin?